Oh, memang setelah isu ini beredar dari tahun 2018 ya, berarti pengadaan 2016, 2019 dipanggil sampai sekarang berarti Kena COVID ya. Kena COVID Lockdown ya. Kasusnya lockdown berarti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kudu komplit guys, soalnya sing nonton semua agama dan semua negara ya. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sesuai dengan agenda kita. Sebenarnya kita juga dapat masukan dari masyarakat yang masukan tema. Mas, coba bahas ini Mas, kasus fingerprint Mas. Tak tanya juga kenapa bahas fingerprint sih, karena hampir setiap tahun itu selalu dimunculkan ya kan, selalu dimunculkan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini dituntaskan artinya apakah itu hoax ya kan, itu kan sesuai tema, apakah itu hoax atau disenyapkan. Jadi yang satu memang hoax ya, jadi hoax itu memang nggak ada kejadian, nggak ada apa, kemudian dimunculkan. Kemudian yang kedua itu berarti disenyapkan, memang ada eksistensi kasusnya, kemudian tidak dilanjut. Nah, nanti kita bahas. Di samping saya ini ada Mas Rido ya. Mas Rido ini dari Presidium KAHMI Kabupaten Tegal ya. KAHMI itu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Fajar Sigit Kusumajaya SHMH ya. Jadi selaku Dewan Pimpinan Daerah dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK. GM berarti ya Pak ya, GM ya, bukan GN ya, GMPK. GMPK yang ketuanya itu juga Irjen Pol Bibit Samad Rianto ya. Iya, yang nanti juga beliau menyampaikan tentang pandangan hukumnya lah. Oke, langsung saja Mas Rido. Enaknya apa ya? Tak tanya dulu apa ya? Kita buka-buka dulu ya, buka jejak digitalnya dulu ya. Oke. Apa enaknya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita antik unik. Apa itu fingerprint? Karena setiap orang itu seakan-akan diharuskan dan diwajibkan. Alat deteksi seakan-akan itu kewajiban orang untuk bisa dibuktikan kehadirannya. Ya. Dan ini sangat seksi ternyata. Alat ini kecil, seksi, dan membutuhkan perawatan yang agak ajaib. Oh gitu. Kasarannya bahasa Tegalnya begini. Ngorong andelan temen. Nah, iya. Itu berarti fingerprint kalau di sekolah berarti diterapkan semua guru ya berarti ya? Iya. Apa hanya yang ASN? Sebenarnya semuanya. Semua. Dan bukan hanya sekolah ternyata. Di semua instansi pun sekarang alat ini ajaib. Bukti kehadiran yang wajib dipenuhi. Kecuali di tempat pijet ya. Nah gitu. Dan kadang walaupun setelah fingerprint mereka pulang untuk tidur lagi, kita nggak tahu karena itu pembuktian mereka hadir. Ini alat ajaib. Bukti kehadirannya Secara formil lah ya, secara formil jempolnya sampai. Kemudian mereka pulang nggak tahu, atau kerja kita nggak tahu. Yang penting sore ada lagi ya. Nih keajaiban alat fingerprint ini ajaib, kecil ajaib. Nah, tapi dari segi apapun kadang kualitas kita lah yang menentukan bukti kemampuan kita untuk bisa membuktikan bahwa kita benar-benar kerja. Monggo, itu kembali pada orangnya masing-masing tentang alat kecil yang ajaib ini. Tapi ini menarik itu. Kenapa di tempat karaoke di panti pijat nggak ada fingerprint ya? Tapi karyawannya fingerprint mesti itu. Iya mesti Ya. PL-nya fingerprint boleh? Pijet. Iya. Itu apa namanya? Pijet. Mantan dunia malam ya. Eksekutif. Kita coba. Di sini pada baik. Ya langsung ya. Jadi ada beberapa media, karena kita malam ini bahasnya tentang jejak digital, berarti menandakan bahwa eksistensi isu itu ada. Jadi bukan apakah itu isu gorengan atau hoax nih. Kalau hoax pasti
nggak ada media-media yang angkat ya. Cuma ini media-media banyak yang angkat, media nasional, kemudian media itu banyak yang angkat tentang kasus fingerprint. Cuma kalau ditanya pengembangan kasusnya kan sama-sama masyarakat juga nggak tahu. Nah itu juga yang melatar belakangnya mungkin masyarakat yang masuk ke kita untuk pengen bahas tentang fingerprint padahal ya populer juga sih ya, karena ini fingerprint ini sesuai dengan yang di jejak digital itu untuk SD Kabupaten Tegal yang jumlahnya berapa Tut? Kalau di berita 697 lah. Langsung buka aja ya berita-berita jejak digital ya. Nanti kalau ditayang video nanti tak tayangkan tentang screenshot tentang berita. Yang pertama ada berita pengadaan 697 alat fingerprint di Tegal diduga markup Kejari dibeli pakai dana BOS ya. Jadi berita ini sudut pandangnya ada markup nih, kemudian statement Kejarinya itu dibeli dari dana BOS. Berita dari tribunjateng.com tanggal 11 November 2019 ya. Jadi dari Tribun itu memberitakan headline-nya 697 alat fingerprint diduga markup. Ada beberapa catatan penting ya. Catatan pentingnya kalau di Tribun ini ada eksistensi. Nah, jadi pengadaan alat fingerprint untuk sekolah dasar di Kabupaten Tegal diduga ada praktik markup. Sangar ke paragraf pertama diduga ada praktik markup. Atas dugaan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal diperiksa Kejaksaan Kejari Slawi. Pemeriksaan ini karena ada dugaan markup alat fingerprint pada tahun 2018 lalu. Berarti sempat ada pemeriksaan. Biasanya gimana Pak Fajar melihat ini ya? Kalau sudah diperiksa berarti ada laporan ada ya. Jadi kalau kejaksaan sudah, ini saya katakan bergerak di awal ya, berarti ada laporan yang masuk ya, diperiksa berarti jelas ada laporan yang masuk, tinggal nanti penyelidikannya hasilnya bagaimana ya. Namanya saja diduga. Iya, diduga belum memang tentu terjadi. Amannya saya pun bisa menduga juga. Jangan-jangan diduga diperiksa. Nah, iya betul. Ya, diperiksa teman apa enggak ya yang tahu. Mereka ya di dalam aja. Apalagi dana BOS. Apalagi dana BOS. Bosnya siapa gue? Ya, semua diduga. Saya pun bisa menduga diduga diperiksa, bisa ya. Bisa tidak. Ya kalau memang ini kan fantastis ya. 697 alat 697 diduga markup, dan ini ya, perlu ditelusuri dengan sedetail mungkin karena betul, aturan betul. yang menyangkut dana BOS, pembelian dan sebagainya itu regulasinya detail. Oh iya. Ya, regulasinya detail. Ya. Terlebih diduga juga disentralisasi oleh dinas. Jadi kewenangan yang harusnya bisa dilakukan oleh sekolah, tetapi seolah diduga juga disentralisasi. Oh, siap. Gitu. Ini masih perlu ya, pendalaman lebih dalam. Mas Rido ini yang di masyarakat itu melihat ini gimana? Melihat ini apa desas-desus di luar terkait kasus itu? Kalau kita lihat sih ada beberapa hal yang sangat aneh ya. Aneh ini aneh karena dana-dana yang pemberian kecil ini mengapa tadi dikatakan oleh Pak Fajar harus ditarik, didesentralisasikan, dijadikan satu, karena secara aturannya jelas junis kan bisa dibaca kan. Iya, pengadaan ini kan pengadaan sederhana, betul, nilainya juga 2,4 ya kalau di berita itu 2,4 mungkin betul. Sebanding untuk beli ATK selama setengah tahun lah untuk sekolah kecil itu kan. Mengapa dana itu harus ditarik? Karena yang dipertanyakan itu alasannya apa sih? Iya ya. Kalau persoalannya kenapa tidak diberikan itu kan ada bos sekolah-sekolah ya. Iya. Sendiri ya. Iya di berita ini yang dipanggil ya. Iya, karena kecuali pengadaannya luar biasa. Barangnya spek khusus yang tidak setiap instansi bisa. Ini kan alat kecil sekarang aja di toko Tegal, toko Serawi aja
banyak yang jual dong. Bisa ya, Bro? Bisa, ini kan pertanyaan itu. Apakah ini spesifik itu, segenting itu sehingga ditarik? Kan aneh. Nah, keanehan ini Aneh mungkin ini. yang melatar belakangi juga ya pemanggilan Mungkin ini. sampai kejaksaan turun untuk Iya. memeriksa atau menyelidiki. Mungkin sangat sedikit yang mereka. Iya, iya. Lebih aneh lagi setelah diperiksa tidak tuntas. Ah, ini. Ya, Oh, memang setelah isu ini beredar dari tahun 2018 ya, berarti pengadaan 2019 dipanggil sampai sekarang berarti Kena COVID. kena Covid ya? Kena COVID Lockdown ya? Kasusnya lockdown berarti. Ikut COVID sehingga lockdown. Nah, mungkin ini hangat lagi karena COVID sudah Nah, terkondisikan COVID-nya. Nah, betul. Tertangani dengan benar COVID-nya sehingga bisa muncul lagi, menghangat lagi. Mudah-mudahan tidak seperti COVID nanti. Iya. Bisa kambuh lagi gitu. Ya makanya harapannya berarti dituntaskan ya, berarti perlu ya. di booster itu berarti. Di booster. Perlu di booster. Ya. Berposter antena ya, parabola gitu. Kalau Iya. ya bukan, sekarang pakainya digital. Digital. TV-nya TV Ya. Oh iya digital. digital. Ini kan STB. era digital. Sehingga pinjol pun Simple pop. digital. Ya. Gitu, lebih bening. Iya. Suaranya lebih jelas, gambar lebih nyata. Ini mungkin Di langkah-langkah selanjutnya gimana? Tapi penting ya, maksudnya fingerprint di sekolah penting nggak sih kayak ini? kalau untuk peningkatan kualitas anak didik Heeh. sebenarnya antara penting dan tidak. Tapi untuk membuktikan keseriusan mereka untuk hadir tepat waktu, ya ini penting. Kinerja. Ya, kinerja. Kehadirannya. Kehadirannya itu bisa terpantau Dari guru ya? dari guru. Dari perspektif. Seharusnya fingerprint pun bukan datang dan pulang, harusnya. Jadi begitu datang, kemudian jam istirahat pertama, istirahat kedua, pulang. Karena apa? Di situ akan tahu dia benar-benar masih di situ untuk mengerjakan, iya, settingannya harus mengajar, mendidik, termasuk kerja administrasi dia. Tapi kalau Kecuali dinas luar. dinas luar ada alasan lain dan ada izin. Ada izin. Nah, ya. harusnya ke situ. Tapi kalau sekedar hanya absensi, ya fungsi ini ya antara ada dan tiada. Antara itu dia. Nah, Guru mantan dan tidak Indawok. perlu, Ah, gitu. iya. Antara perlu dan tidak perlu. Ya, kita lanjut baca paragraf selanjutnya ya. Saat ini sedang mengklarifikasi yaitu 2019 pihak kejaksaan ya berarti ya. Itu menyatakan bahwa sedang mengklarifikasi ya. Pernyataan hari Senin tanggal 11 bulan 11 2019. Kemudian dia mengungkapkan pengadaan fingerprint dilakukan pada 2018 lalu. Ya, berarti di 2018 sebanyak 697 harga per unit tersebut 2,4 berarti. Ya, Ini kalau- pernyataan dari itu ya, pernyataan dari kejaksaan harga per unitnya 2,4 saat ditanya nominal dugaan markup atau kerugian negara Ius ya, Ius pada waktu itu. Ini keterangannya Bapak Ius itu menyatakan enggan menyebutkan nominal dugaan markup atau kerugian negara. Ya, dia hanya berujar alat fingerprint digunakan untuk seluruh SD ya, ternyata yang beli pihak SD menggunakan dana BOS, tapi untuk panitia pengadaannya dari Dikbud. Nah, sampai sini nih. Menarik nih. Yang Harga beli SD 2,4. enggak. Harga 2,4 yang dibeli pihak SD menggunakan dana BOS. Ada bos. Tapi untuk panitia pengadaannya lewat Dikbud. Oh. Nah, Nah, ini kok bisa? menarik ini. Kok bisa? Ya, ini Kok bisa? 2,4 kemudian pengadaannya dari Dikbud. Berarti Padahal dari per sekolah hanya 3 juta anggaran nih. ya 2,4 itu di Per sekolah keterangan. anggarannya. Iya, benar. Iya. Kok bisa ya? 697. Oh, berarti dikoordinir jadi satu. Ya, makanya tadi di awal ditarik. di sentral. Iya, betul disentralkan benar. Disentralkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus seperti itu? Sedangkan nilainya Kecil. kecil. Speknya bukan juga spek khusus. Spek yang istimewa lah, tidak. Dan itu pengguna anggarannya kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi sebetulnya harga segitu kepala sekolah bisa belanja sendiri untuk menentukan mau pakai merek A, B, C, D dan sebagainya. Bebas. Bisa cari juga yang harganya lebih
miring. Sebenarnya bisa berarti begitu ya? Bisa. Oh, Ya. mesti Kenapa harus satu-satu. diseragamkan harganya yang katakanlah tadi Iya. diduga diseragamkan harganya 2,4. 2,4. Kenapa harusnya 2,4 kalau ada yang 1,7, Iya, 1,5? Makanya Efisiensi. Oh, justru ketika disentralkan itu berarti malah nggak efisien ya? malah nggak efisien. Padahal kalau misalkan diserahkan kepada sekolah sih silakan, yang penting fingerprint dengan spek sekian awal kan gitu saya ya. mengatakan bahwa ini perlu ditelaah lagi secara mendalam, aturannya, regulasinya bagaimana sih? Iya, Yang nilainya kecil harus bagaimana? Yang harus diadakan oleh dinas di atasnya itu yang bagaimana? Ini kan harus mudah sebetulnya ini. Sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Ini Mas Rito, kalau di sentral itu kira-kira sih menang banyak sama sih untuk Kita jangan bicara Oke, menang arahnya, tapi kita bicara adalah petunjuk teknis pelaksanaannya. Iya. Contoh kecil gini. Orang mau beli meja, sekolah mau beli meja wis, Iya, betul. meja kepala sekolah atau meja tamu wis. Meja tamu rata-rata ning Tegal nek pesene 2 juta, 3 juta. Ya. Iya, betul. Apakah kudu dikumpulke dadi siji men modele padha? Anak pejabat teh. Kemudian dibuat pejabat pengadaan, kan nggak perlu. Saya karena orang Tegal akeh pengrajin, jangan ngundang pengrajin. Oh, kearifan lokal ya. speknya ini. Iya. Aku pingin kayunya kayak gie, jenisnya kayak gie, modelnya kayak gie. Lalu apa? Ada tawar menawar, ya kan? Oh iya, Sederhana kan gitu kan? Benar. Iya. Kemudian ada kesepakatan harga. Iya. Akhirnya jika IDP, jadi dibayar lunas kan? Nggak usah di Orang sangat angel. Nah kini kau digawe ruwet ngapain? Oh, Barang satu. sih ditarik mendur kayak gitu. Nah, pertanyaan di situ. Ini- Kepentingan siapa? Apa untuk siapa kan? Tekan pintere maca aturan, Mas. bisa baik. Kita Kesekten berarti ya? Harus suuzon. Kayak gue. Jangan suuzon ya. Jangan suuzon, barangkali dinasnya baik hati. Sini saya belajarkan. Biar sekolah tidak repot. Iya, biar sekolah kan kerepot. Ya kan sekolah kan tinggal udah kamu terima beres aja. Berarti beres. Nah itu Sudah. kalau elektronik enggak, kan itu ada uangnya berarti kalau bos transfernya ke sekolah ya? Ke sekolah. Oh, berarti transfer ke sekolah. Sekolah setor berarti. orang setor. Beli. Nuku. Tadi kan beli, bukan setoran, pembelian. Oh, berarti uang kepala sekolah dikumpulin nih. Orang-orang Oh, jadi bukan satu kan? dikumpulin, berarti Apa gimana? kesannya gini. Karena dia pembelian, berarti Iya. nggak ada duit tuku. Jadi Kan gini. Nah iya online shop. Itu kan digabungin jadi satu. Ya, cuma belinya tidak langsung ke toko. Kalau di sentralistik seperti itu. Iya. Iya. Itu sentralistik kan berarti Barangnya mesti anak. 2,4 dikali 697. Ya. Kita tunda habis. Ya, Oke, lah. nilainya itu. Berarti kan dikumpulin dulu. Sini 2,4, sini Iya. 2,4 terus setelah itu transfer ke, karena katalog transfer ya berarti ya, transfer ke yang jualan. Tidak begitu ya. Bisa jadi Transfer. ya, bisa jadi tidak. belinya. Bisa jadi barang kuwi anak, Oh. tumbuh ke barangnya, tambah anak duit. Iya. Oh, Bisa gitu. jadi. Bisa seperti Kita nggak tahu. Oh, kirim kita dulu gitu. boleh ya berarti ya. Ya karena mungkin bagi perusahaan juga uang segitu kadang bisa dikasbon nggak? Apalagi yang tuku sekolahan pasti ada duit. Tapi Kan? kalau di marketplace biasanya antara pembeli dan penjual nggak ketemu. Kalau di marketplace kan kita mau beli tinggal pilih barang nggak ketemu, Ya, kalau di- nggak ada tawar menawar, langsung klik Kalau langsung datang. di marketplace Cuma kalau barangnya datang berarti ada komunikasi nih antara ini sama ini. ya, bisa jadi. Iya. Semuanya kan bisa jadi. Iya, bisa. Karena kita tidak Iya. melihat secara langsung, kita melihatnya jejak digitalnya Iya, pernah ada iya. peristiwa gitu kan. Mas Iya, itu betul. biasanya ini analogi ya. Mas itu penjual Ya. online, Om Fajar pembeli dengan harga segitu biasanya Om Rido masangna apa ora? Tergantung kesepakatan. Oh, anak kesepakatan. Iya, artinya kan ketika kita menawarkan barang Harga itu sudah secara plus, e-commerce, ya? harga itu biasanya plus pemasangan atau batangan. Oh, batangan. Nah, gue kan. Kesepakatan ini biasanya juga ada dalam yang saya tawarkan. Ah. Jadi aku nawarkan yang Dan itu nggak bisa dirubah data, nggak bisa. enggak bisa Oh, karena sudah. itu sudah lama kan. Saya menjual misal sepeda motor. Ah, Saya hanya tidak menjual ininya kan bensinnya. bensinnya. Saya hanya motor. Motor. Ketika dia naik tiba-tiba mogok karena nggak ada bensin, bukan saya. Nah itu mungkin. Mungkin. Tapi kan itu kan kesepakatan.
Udah tole. Ini Oke. yang harus kita telah bersama. Ya. Kita lah sekecil itu, sekecil cilik ngapain ditarik? Ya, Ditarik kan jadi ditarik dari siji. Untuk udah dewek-dewek lagi. Untuk dewek-dewek gampang. tapi cilik-cilik dari siji. Saya jadi berpikir begini, kenapa ditarik? Apakah tidak ada kepercayaan kepada sekolah untuk belanja? Iya, satu Ya, bisa itu- bisa jadi itu, bisa jadi. Ya, apa kan belanja tidak harus seragam dong. Iya, betul. Apalagi nilainya sangat kecil menurut Iya, saya. betul kecil. Tidak harus sentralistik, Hmm. merek A semua harus ada tidak. Iya. Kecuali spek tinggi lah. Oke, saya bisa. Dan fingerprint bukan barang khusus yang Bukan barang mau khusus, satu dua bukan orang. barang murah itu. Dan dijual belikan bebas. Bebas. Kalau spek khusus kan jual beli Ya, tertentu. iya tertentu. Tidak di pasaran. Dan ini rakitan lokal pun mungkin bisa. Oh, Mungkin bisa lah dirakit. Ini ada Tegal ada Pinjerpan. Kayak gue lah. Ada rakitan no. Rakitan. Rakitan ada Tegal. Bahwa apa? Touchscreen itu kan teknologi dari Tegal. Apa gue Mas? Wah, Ya kita keluar kan tinggal pencet kaca itu keluar. Keluar itu sudah tinggal makan lagi. itu dulu kayak profesor-profesornya terinspirasi di warteg. Dari warteg. Sepakat itu. Nah, kita lanjut. Fingerprint tadi sampai sumbernya ya dari bos. Dia mengakui, ya Pak, pengakuan dari pihak kejaksaan tidak memeriksa seluruh kepala sekolah yang membeli alat tersebut. Meski jumlahnya 697 ya, dia menggunakan cara sampling. Nah, yang menarik ini ada ungkapan sejauh ini kejaksaan juga selain itu tadi ya yang juga mengendus adanya dugaan kesalahan pada honorarium. Jadi ini pernyataannya Ingus-ingus. dugaan kami ya, Kayak kucing. Aduh. dugaan kami ada dua, markup dan honorarium Lebih honorer apa itu? masih diklarifikasi. Kesalahan pada honor berarti Honor apa? honorarium pejabatnya berarti. Ya dia kalau misalkan pengadaan kan ada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan ini honorarium nih. Nah, iki loh Mas. Ini Kalau itu pertanyaan bos sederhana. misalnya ini dana bos. Kemudian kan sesimpel 3 juta misalkan apa 2,4 juta tinggal jual beli kan. Nggak perlu ada honor. Tidak perlu ada honor. Kalau Iya. Kalau net efisien malah diserahkan ke sekolah masing-masing ya. Jadi misalnya gini, tadi seperti kita katakan, toko meja itu, Iya. itu meja itu kita ketemu orangnya, kita ada penawarannya, Iya, ada kita tahu. pembandingnya. Iya. Jadi kan ada pembandingnya juga. Ya, harus ada pembanding. Kemudian honornya honor apa? Honor tim dari sekolah. Sekolah itu membuat panitia pengadaan fingerprint. Oh, 3 juta mau di rumah nonton. Artinya kan Iya. tetap harus ketika ada tawar-menawar berarti ada panitia. Oh iya, ada Sehingga seseorang yang ditugaskan. ada, lah. ditugaskan yang berarti ada Iya. kepanitiaan yang dibuat sekolah sehingga Iya. ada honor yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang itu, termasuk kan mungkin survei toko. Iya. Akhirnya tahu harga pembanding, Iya. merek pembanding. Kita kan honor kemana ini? Honor panitia yang dibuat sekolah atau yang apa lagi kan nggak Apalagi, tahu iya. itu kan. Apa di atas itu? Nah, Honda. iya. Markup. Honor darah Karena pelaksanaannya di karena pelaksanaannya di sentral ya kan akhirnya dugaan markup dan honorarium berarti kemungkinan di sentral itu juga diproses itu. Bisa. Iya kan Berarti nah, ibarat beritanya mebune ibarat berita salah harusnya- nih mebune. ibarat seharusnya beli rokok tinggal ini berarti kita pakai calo. Karena bayar orang sih ya. Kok jangan-jangan honor calo. Iya. Akhirnya ada ongkos dengar. Ini perlu Logikanya nggak masuk Mas. menjadi teka-teki ya. Jadi Iya, ini logika honor ini tahun- honor apa? Kalau honor di sekolah itu karena tadi nggawe panitia, mungkin tetap ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada berarti dibuktikan ada berita acara penawaran, Iya. ada kemudian ada pengiriman barang, kemudian ada instalasi. Ini kan barangnya diinstal, dipasang, diinstal, dicoba, kemudian dikonekkan dengan komputer, berarti ada instalasi. Nah ini honornya honor apa? Honor pengadaan atau honor instalasi atau honor Dasmu. nah ya itu kabeh. Ini kan pertanyaan di situ. Ya, jadi Harus detail ya.
Jejak versi ini jejak yang kemana akhirnya kan? Jangan jejak-jejak yang menghilang. Jali jejak. Jejak gaib. cari jejak. Ya, jadi di versi Tribun yang 11 November 2019, Tribun Jateng ini dalam ada dugaan ya, 2 dugaan markup sama honorarium klarifikasi. Hasil klarifikasinya dengar nggak? Senyap-senyap. Oh, belum dengar ya. Iya. Belum ada pembentak. Pak Fatur belum ya. Mungkin Bisa berarti. Bisa berarti. Kalau misalkan itu berarti bisa ditanyakan ya sebenarnya ya. Sebagai masyarakat masyarakat berhak untuk menanyakan di KPK agar mendapatkan informasi yang jelas dan pasti. Iya, karena valid. Ya valid. Bukan hoax. Ya, Iya, bukan hoax. sehingga tanda kutip tercoreng ya. Gitu. Iya, Itu bisa clear. Benar iya nggak sih? betul bisa clear. Oh, Karena Tidak ngambang. benar. Tidak ngambang. Karena sepertinya hampir setiap tahun dimunculkan seperti Iya. goreng-goreng kayak gitu ya. Ya. Iya. Tergantung tahunnya ini. Oh, iya. Tahun ganjil apa genap? Biasanya munculnya tahun ganjil sih mendekati genap. Iya. Ini Tribun belum menyebut aktor ya. Jadi hanya Ya karena Aktornya terlalu banyak. dugaan, Ya. Karena dua dugaan, kemudian Dugaan-dugaan disentralistik. itu. Karena dugaan 600 sekian sekolah biasanya kan aktornya banyak. 2019, 2020 COVID ya. Ini 2021 ada lagi nih. Apa? Itu muncul ada laporan Kejari bakal usut dugaan markup fingerprint di Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Wah, Itu udah berita tahun 2021 Agak lama ya. 27 Agustus 2021, rentang 2 tahunan lah ya. Ini Covid mulai turun. berita dari Kabar Tegal 27 Agustus tahun 2021 ya kan. Ada laporan Kejari bakal usut dugaan markup fingerprint di Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Ini dari headline. Dari headline-nya ada laporan, kalau nggak ada laporan nggak, apakah APH ini bergerak berdasarkan laporan ya atau dia bisa proaktif sebenarnya Pak? bisa Ya. Karena proaktif. sudah ada ya. Dan khusus fingerprint ini kan sudah ada laporan Sebelumnya yang ya. lalu. Lalu sudah ada Harusnya tidak perlu ada laporan lagi, hanya tinggal mematangkan pendalaman apakah ini benar ada terjadi dugaan tindak pidana korupsi atau pidana tertentu lainnya atau tidak. tanpa harus nunggu laporan masyarakat lagi ya. Masyarakat lagi. Oh. Ya jadi jangan hobi menunda masalah. Ya. Akhirnya digoreng-goreng ya, bolak-balik. Gesang. Diduga kosong. Ya, Iya. kepastian hukum juga tidak jelas. Kasih Kasihan institusinya juga. Iya. sekolah ya dalam hal ini. Sekolah, dinas terkait. Harap-harap Bisa jadi cemas. orangnya itu sudah pindah. Baik Nah. pindah sekolah, pindah alamat atau pindah alam. Mana nggak tahu semua. Iya, bisa jadi Terus kan tengah kasusnya tahun. udah lama. Terus Ada 3 tahun. terus pensiun, pindah alamat. Ada yang Kan pindah. kebanyakan pegawai sini kan pendatang. Ya, wajar udah pindah semuanya. Sampai sana tinggal papan nama. Mohon maaf Pak, air batin. Susah semua. Kita langsung masuk ke paragraf pertama, kayak dugaan korupsi markup ya, langsung ada dugaan korupsi markup, berarti artinya bahwa eksistensinya ada dugaan-dugaan selama 3 tahun berarti tetap eksis nih sampai 2021 terkait dugaan korupsi markup pengadaan absensi sidik jari fingerprint di lingkungan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Kejaksaan Kabupaten Tegal akhirnya angkat bicara. Melalui Kasih Intel Kejari Tegal Yusuf Lukita, pihaknya menjelaskan penyidik Kejari sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dengan dugaan markup pengadaan alat fingerprint tahun 2018 lalu. Hanya saja sejauh ini belum ditemukan indikasi secara utuh yang mengarah ke kasus tersebut. Belum ditemukan indikasi dari tadi yang kita bahas, dari disentralkan, kemudian kalau pertimbangannya efisiensi ternyata nggak efisien, kalau pertimbangannya mempermudah malah mempersulit. Ini kan belum ada landasan pertimbangan yang jelas ya berarti. Mungkin kejaksaan dalam hal ini kan dia punya buku hukum sendiri.
Oh iya nanti. Ya berarti kembali lagi tetap ditanyakan ya Mas Jar. Iya, iya. Harus kita tanyakan. Tabayun. Iya. Jadi dasarnya apa yang menjadikan itu harus senyap, menghilang? Karena kan gini, ketika dana BOS disalurkan pasti ada undang-undang yang mendasari dana BOS itu. Iya, betul. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, termasuk bagaimana teknis laporan. Semuanya kan ada. Ada. Apalagi negara kita kan pasti rajin itu membuat aturan-aturan. Negara yang paling rajin membuat aturan itu kan negara kita. Cuma yang baca itu kayaknya jarang yang ketika sampai itu dihentikan pun pasti mereka juga sudah mengaji. Iya. Mengapa ini harus disenyapkan, mengapa ini harus dihilangkan, mengapa ini seperti angin surga. Nah, pertimbangan itu yang harus kadang kita tabayun. Iya. Arti tabayun boleh, Dut. Takwi ora bayun apa? Banyu. tembe Tembe di Banyuni. Orang itu di Banyuni. Murlidut kan aslinya santri. Cuma ditakoni tabayun orang ngerti. Nyantri nang Darul Nikmat. Jadi bener, takwi ora bayun kuwi angin. Jadi ora sida dadi angin, tidak jadi menjadi kabar. Kan bener. Iya. Ya, saya stressing ya, biar tambah rame lah, tambah ayam. Karena besok juga yang mau sholat Idul Adha. Oh iya. Silakan. Korban lagi Pak Fajar? Korban perasaan. Aduh. Ya, jadi begini, kalau belum ditemukan indikasi itu boleh saja versi beliau ya, sebagai APH yang menguasai. APH apa Pak? Kalau dari sudut pandang kacamata saya, simpel saja deh. Yang seharusnya bisa lebih efisiensi itu adalah belanja sendiri. Ya, sekolah punya kewenangan belanja sendiri. Nawar sendiri, cari merek sendiri, ada pembanding sendiri. Ya, sekonyong-konyong, ujuk-ujuk ditarik satu pintu. Ada apa? Oh, harus satu pintu. Ada apa denganmu? Ya, ada apa? Ada apa nih? Padahal nilainya hanya 3 juta per satu sekolah. Penggunaan anggarannya kepala sekolah. Penggunaan anggarannya kepala sekolah. Ngapain? Aturannya jelas. Iya. Ya. Stresnya di situ. Kenapa harus satu pintu? Ada apa dengan pintu tertentu? Iya. Apa ada pintu surga, Pak? Pintu nikmat. Darul nikmat. Darul nikmat ya. Pertanyaannya simpel kok. Ya itu kembali lagi goodwill-nya kejaksaan Itu bis itu ya. bukan. Goodwill di mana lewat? Setengah rokas biasa lewat. Terakhir Kan simpel ya. Simpel banget itu. Gamblang. Ya karena akan berbeda. Ya itu bukan sudut lah. Misalnya kadang kalau belanja banyak ya diskonnya lumayan. Bisa kurang. Ya kalau belanja sendiri kan mesti ada tawar menawar paling segini. Apa belanjanya langsung jumlah besar kan? Ada diskon. apa mungkin karena jumlah besar ada efisiensi? Tapi harganya sama. Harganya kan flat ini. Harganya flat. Dopatan semua, nggak mungkin ada yang tidak. Itu kan dugaan kita. Kita nggak tahu. Iya, kembali itu berarti tabayun ya. Praduga tak bersaya. Ya. Tapi menarik Itu turun. Bayu angin. Turun diduga juga. Tapi menarik nih di kabar Tegal ini menyebut orang ya. Nggak apa-apa ya dibacakan namanya ini juga berita. Jadi kita lanjut tentang pernyataannya tadi sudah ya. Kemudian ditambah bahwa Kejari hingga saat ini belum menerima laporan terkait hal tersebut. Ditambah hingga saat ini belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya menegaskan belum ada laporan pihak yang mendapati dan peraturannya berarti apa? Belum ada laporan. Itu laporan dari masyarakat. Tapi sebenarnya ada klarifikasi, cuma dia nunggu laporan. Enggak. Tidak harus ada laporan. Cuma dalam hal ini masyarakat juga bisa mendorong dengan menanyakan. Ya, menanyakan ini, Pak, ini fingerprint bagaimana?
Jangan sampai dinas tertentu tersandera, sekolah tertentu tersandera dengan opini yang ada, yang sudah ada. Nah, ini sebagai Ya, sekali lagi jangan suka menunda pekerjaan. Iya, betul. Berarti memang ada ruang proaktif ya sebenarnya apa ya? Itu. Apalagi sudah sempat diklarifikasi. Diklarifikasi, Hasilnya apa kan sebenarnya tinggal diumumkan ke masyarakat. dan sudah muncul ke publik, Iya, ya, betul. 600 sekian sekolah, bukan jumlah yang sedikit. Iya. Apalagi kecenderungan orang melapor itu kan Males. males kan. Ya. Nah, itu ya kelemahan aparatur negara kita. Mereka bisa menunggu 30 hari baru reaksi daripada mereka menambah pekerjaan yang sudah ada di dalam meja. Jadi bagi mereka pekerjaan di meja saya masih banyak, ngapain nambahi gawean? Mungkin. Iya, iya. Pak Fajar yang ngerti hukum ini, kalau skema yang 531 itu apa? Tapi itu 531 itu angka main atau apa itu? Iya, Ya misalkan Sio. Kasih ini sekian dalam sekian enggak? Enggak. Sio kayak. Itu Sio. Iya. Lanjut ya. Pengadaan fingerprint sendiri dilakukan pada 2018 dengan alat sebanyak 697 unit dengan harga per unit 2,4 juta menggunakan dana bos yang dipasang di sejumlah SD. Saat itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dijabat oleh Mas Ari yang saat itu tengah menjabat menjadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Sekretaris Dinas Sekdin ya. Pelaksananya kalau misalkan ditarik berarti Sekdin ya. Kemungkinan ya karena yang disebut Sekdin ya. Saat-saat disentralkan satu pintu bisa jadi itu ya karena yang disebut ini di media ini yang disebut itu administratif ya. Dinas tersebut. Berarti perlu juga diklarifikasi sama yang bersangkutan juga ya karena ini ada Tidak apa-apa. Sekarang kan eranya Ahmad Wasari yang sekarang jadi Kepala Tapi Dinas logikanya Pendidikan juga Kabupaten Tegal. kadang nggak masuk gini. Contohnya, kalau mungkin dia sebagai pembisik bisa, tapi kalau di tiap-tiap dinas itu kan ada PPK, ada pejabat pengadaan barang, kemudian ada pejabat yang mengadakan lelang. Dia itu sebagai sekdin atau sebagai apa itu kan? Kan bisa bahwa dia sebagai ini mungkin dalam proses kepanitiaan ini ikut kan bisa mungkin seperti itulah panitia lelang panitia ini kan bisa dijabat siapapun tidak. lah iya mungkin tidak juga bisa makanya perlu diklarifikasi. makanya jabatan Makanya- dia saat itu kok cawe-cawe koyo kurang gawean apa pengen tambah gawean kan mungkin berarti Atau mungkin tidak. Nah, perlu bisa tabayun jadi. juga ya Ya, sama semuanya harus kita ya itu benar Mungkin lah. mungkin semuanya memungkinkan ya dan memungkinkan tidak kita nggak tahu. Nah ini kan yang insya Allah dalam waktu dekat kita juga lagi cari hari baik siap ya DPD GMP Kabupaten Tegal pengen menanyakan kepada kejaksaan ini instansi terkait ya DPD GMPK ingin kita balik ke kejaksaan ke dinas terkait dinas Dikbud ya ya Dikbud Dikbud pendidikan kelanjutan kalau memang tidak ditemukan tutup ada indikasi ya sampaikan disampaikan ke masyarakat jangan sampai ini belum ditemukan belum kan bukan berarti finish ngambang ya ngambang Seolah-olah kita proses pengen, belum selesai. pengen ada jawaban yang konkret selesai atau tidak iya clear atau tidak menjawab kegelisahan Ya, masyarakat kegelisahan, juga ya. sebenarnya Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum Iya. tertentu untuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang ya. Tamu tak diundang Makanya kalau aja kalau diundang Alhamdulillah sangat rompus kita mau berarti kan banyak 190 Ya, sekolah berarti banyak yang bertahan berarti ya tidak hanya fingerprint saja. betul Ya termasuk yang kaitannya dengan Bintaro,
Kamsimas Pemelihara. yang 2019 seksi juga Pak. Karena aku diduga ada laporan dinas terkait ya yang pernah kami temukan, pernah kami sampaikan kepada kejaksaan juga, laporannya selesai 100%. Pekerjaan laporan ke atas ya, kementerian selesai 100%. Tapi di lapangan berbeda. Ada yang beberapa 3%, malah ada beberapa yang mangkrak sama sekali. Ya, jadi kan ini ada laporan, dugaan laporan palsu nih. Betul. Seolah selesai Fiktif tapi lah. tidak selesai ya, gitu loh. Kita pengen ada pembelajaran yang Ya. baik lah. Kalau Nah. memang tidak selesai, sampai kan tidak selesai, kendalanya di mana, bolak-balik ke ketemu Banyu gitu loh. Bisa saja. Ngeri ya di Bapak Fajar kali ini ya. Ngeri. Jadi banyak Itu yang kecil pekerjaan aja. yang swakagola tapi bisa di sentralistik gitu. Ya, ya, dan ini gunung es. Gitu ya, Iya. Mas Deski, gunung es bukan gunung kembar. Ini gunung Iya, es. saya pikirannya cerdas kalau gunung. Ada yang tegang ke gunung es, ada Iya. gunung gamping. Iya, gunung kambing berarti. Paling reketek gunung gamping Iya. kembar. Siap, berarti siap ya mengawal Siap, masyarakat siap. lah. Ini Insya menarik Allah. juga ya kan, dipelopor lembaganya GMPK ya, Iya. dipelopori oleh Irjen Pol Bibit Samatrianto. Nah, kebetulan Ketua Umum Pak Bibit kan lebih torchnya lebih beliau lebih mengarahkan kita untuk pencegahannya. Ya, makanya ini PR besar lah. PR yang Penindakan biar KPK lah ya. Penindakan sudah ada yang ngurusi. Udah ada ngurusin. Ya, kita bukan lembaga pendidikan, sudah ada yang ngurusi, cuma pencegahannya bagaimana. Minimal ikut bareng-bareng bersama pemerintah, kita bisa, mudah-mudahan kehadiran KMPK bisa ikut mewarnai. Siap. Terutama untuk anak-anak muda biar bisa masuk ke SLTA, SLTP, Iya. usia dini, bahayanya korupsi itu apa. Ya nanti lain waktu bisa dikomunikasikan nih Pak Bibit biar kita podcast Insya Allah, bareng ya. insya Allah. Siap. Oke, tadi sudah beberapa disampaikan, juga masyarakat juga sudah melihat gambaran, kemudian kejelasannya, ya prinsipnya bahwa ada yang perlu ditabayunkan kepada beberapa pihak, terutama APH, kemudian sama beberapa tokoh yang disebut dalam jejak digital tadi. Terakhir closing statement kita persilakan pada Mas Rido sama Pak Fajar dulu ya, closing statement lah. Ya, bagaimanapun juga kita harus peduli tentang keadaan masyarakat kita, keadaan di sekitar kita. Kita tahu bahwa korupsi ini telah menjadi suatu penyakit yang akut di negeri ini. Setidak-tidaknya kita peduli lah, sehingga penyakit ini bisa diamputasi dari yang hal terkecil. Bukan kita malah mengamputasi dari hal yang terbesar. Kalau sudah besar diamputasi, ya akhirnya akan banyak mati bareng. Iya. Tapi kalau kita sejak kecil diamputasi sehingga tidak muncul sebuah penyakit baru, insya Allah penyakit ini akan hilang dari negeri kita. Itu Amin, aja amin. bagi kita semua. Amin. Cocok. Pencegahan berarti ya, pencegahan. Ibarat dajal ki mau si cilik dipateni. Ngurus gede. Kiamat aja ya. Jangan mati bareng. Ya selanjutnya Pak Fajar silakan closing statement-nya. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Jangan memvariasikan aturan yang ada. Ya, kalau aturannya sudah A, ya ikuti A. Insya Allah semuanya akan tertata dengan baik karena pemerintah berpikir aturan itu punya tujuan. Jangan justru kesempatan dalam kesempitan digunakan untuk ngotak-ngatik aturan. Ya, itu akan pasti endingnya tidak baik. Ya karena akan namanya ngotak-ngatik kan berarti akan mengikuti sesuai selera kelompoknya, selera dirinya. Aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena aturan itu dibentuk adalah untuk menjaga ketertiban kita semua. Ya, intinya nggak perlu banyak improvisasi. Aturan yang harus dijalankan. Ya demikian podcast obrolan kita malam ini dengan Mas Rido sama Pak Fajar. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sesuai dengan tujuan. Nah, diadakannya podcast ini adalah untuk edukasi, mencerahkan masyarakat. Dan juga ke depan kita juga akan menghadirkan beberapa pihak terkait persoalan-persoalan tadi yang juga muncul. Kita juga menerima pengaduan atau ide masukan dari masyarakat
terkait tema-tema yang akan kita bahas. Jadi kita nggak menutup informasi lah dari teman-teman, karena tadi juga terkait fingerprint ini juga atas aspirasi lah ya, aspirasi dari masyarakat yang masuk ke kita, kemudian perlu untuk kita bahas. Mudah-mudahan ke depan juga kita bahas isu-isu yang mudah-mudahan ketika setelah kita bahas punya ada perubahan isu. Ya, tidak lagi menjadi isu tetapi menjadi perubahan sosial yang baik untuk masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.